Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan kelima, hari ini Ibu akan membahas materi tentang sifat-sifat grup. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami sifat-sifat grup. Yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan teorema yang berkaitan dengan sifat-sifat grup. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat grup. Agar tujuan pembelajaran hari ini tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita mulai perkuliahan mengenai sifat-sifat grup. Nah, di sini sifat yang pertama adalah ketunggalan elemen identitas. Teorema di sini yang pertama adalah pada grup G dengan operasi biner bintang hanya ada satu elemen identitas. Buktinya adalah di sini diketahui G dengan operasi biner bintang adalah grup. Kemudian kita misalkan ada dua elemen identitas di G yaitu E dan E aksen. Yang perlu kita buktikan karena tadi elemen identitasnya tunggal maka E harus sama dengan E aksen. Karena E adalah elemen identitas di G dan E aksen elemen di G, maka berlaku sifat. Nah, ini menggunakan sifat elemen identitas yaitu untuk setiap elemen di G, maka berlaku jika elemen tersebut dioperasikan dengan elemen identitas, maka hasil operasinya adalah elemen itu sendiri. Dan ini berlaku untuk sifat ini ya. Sehingga E aksen dioperasikan dengan E sama dengan E dioperasikan dengan E aksen, hasilnya sama dengan E aksen. Ini persamaan yang pertama. Kemudian berlaku untuk yang di bawah ini juga, diketahui E aksen adalah elemen identitas di G dan E elemen di G. Maka berlaku E dioperasikan dengan E aksen sama dengan E aksen dioperasikan dengan E sama dengan E. Ini persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh, kita ambil ya. E dioperasikan dengan E aksen, tadi kan sama dengan E. Sedangkan yang E aksen dioperasikan dengan E sama dengan E aksen. Ini dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Sehingga ini diperoleh persamaan E sama dengan E aksen. Jadi E sama dengan E aksen dari persamaan ini. Nah, ini sudah terbukti. Dengan demikian terbukti bahwa hanya ada satu elemen identitas pada grup G. Sudah terbukti ini. Kemudian sifat yang kedua adalah ketunggalan elemen identitas. Teorema di sini, untuk setiap elemen pada grup G mempunyai inverse tunggal. Nah, artinya di sini jika untuk setiap A elemen di G, maka inverse A elemen G ini hanya tunggal. Ini tunggal. Nah, buktinya di sini diketahui G dengan operasi biner bintang adalah grup. Nah, misalkan E adalah elemen identitas di G. Kemudian kita ambil sebarang elemen A di G dan misalkan kita ambil B dan C adalah inverse dari A. Nah, jadi kalau kita notasikan B-nya adalah inverse dari A, C adalah inverse dari A. Nah, yang kita akan buktikan karena tunggal inverse-nya, kita akan buktikan B sama dengan C. Sekarang kita menggunakan sifat inverse kemarin
untuk setiap A elemen G terdapat inverse A elemen G berlaku A dioperasikan dengan inverse. Nah, ini hasil operasinya adalah elemen identitas. Kita menggunakan sifat ini. Nah, tadi jadi A dioperasikan dengan inverse-nya. Ini tadi kan inverse-nya. B adalah inverse dari A. Ini menghasilkan elemen identitas. Ini persamaan 1. Kemudian diketahui lagi C tadi adalah inverse dari A. Maka jika A dioperasikan dengan inverse-nya juga menghasilkan elemen identitas. Persamaan 2. Nah, kita ambil dari persamaan 2. Yang ini berarti ya. Kita menggunakan persamaan ini. A dioperasikan dengan C adalah elemen identitas. Kita ambil di sini ya. Kemudian kedua ruas kita operasikan dengan B dari sebelah kiri. Jadi kedua ruas dioperasikan dengan B dari kiri. Nah, ini kita operasikan dengan B dari kiri. Nah, ini kan tadi gak ada B-nya. Nah, sekarang kita operasikan. Ini maksudnya ini ditambah B di sini, ini ditambah B di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalau B dioperasikan dengan elemen identitas, karena sifat elemen identitas, maka dia akan menghasilkan B sendiri kan. Nah, sehingga dari persamaan ini B dioperasikan dengan A dioperasikan C akan sama dengan B. Nah, kita dapat sini. Ini merupakan persamaan 3. Sedangkan dari persamaan 1 kita peroleh tadi persamaan 1 B dioperasikan dengan A itu sama dengan E. Kemudian kita kedua ruas ini dioperasikan dengan C dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan. Nah, ini dioperasikan dengan C, ini dioperasikan dengan C. Nah, hasilnya ini ya. Nah, sekarang kalau E, elemen identitas dioperasikan dengan elemen apapun nilainya maka tetap ya C sendiri. Sehingga kita dapat persamaan. Yaitu jika B dioperasikan dengan A dioperasikan dengan C, maka hasilnya adalah C. Ini persamaan 4. Nah, sekarang kita menggunakan sifat asosiatif. Nah, kita kan tadi memperoleh persamaan 3 kan yang ini. Persamaan 4 yang ini. Nah, dengan sifat asosiatif, ini kan berlaku sifat asosiatif ini. Ini adalah sifat asosiatif. Sehingga diperoleh persamaan bahwa B sama dengan C. Nah, sehingga dengan demikian terbukti bahwa inverse dari A adalah tunggal karena inverse-nya sama. Sekarang sifat yang ketiga adalah kanselasi. Di sini teoremanya, pada grup G dengan operasi biner bintang berlaku hukum kanselasi kanan dan kiri. Artinya, jika yang pertama ya, jika A dioperasikan dengan B sama dengan A dioperasikan dengan C, maka B sama dengan C. Ini yang kanselasi kiri. Ini kanselasi kiri. Kemudian yang di bawahnya ini, jika B dioperasikan dengan A sama dengan C dioperasikan dengan A, maka B sama dengan C ini kanselasi kanan. Kanselasi itu juga disebut dengan hukum penghilangan atau pencoretan ya. Ada yang juga menyebut seperti itu. Ini berlaku untuk setiap elemen A, B, C di G. Nah, kita buktikan. Diketahui G dengan operasi biner bintang adalah grup. Kemudian kita ambil 3 elemen ya, sebarang A, B, C, elemen G. Yang akan kita buktikan ada 2 di sini. Ini yang kanselasi kiri, ini yang kanselasi kanan. Sekarang kita pembuktian yang pertama saja. Diketahui tadi bahwa jika A bintang B sama dengan A bintang C yang diketahui. Kemudian
Sehingga di sini berlaku, di sini tadi yang diketahui ya, A dioperasikan dengan B sama dengan A dioperasikan dengan C, ini yang diketahui. Kemudian karena tadi inverse dari A juga elemen dari G, maka ini kedua ruas dikalikan dengan inverse dari A dari sebelah kiri. Jadi ini kedua ruas dioperasikan dengan inverse dari A ya, dari sebelah kiri ini. Jadi kita operasikan dengan ini. Dari sebelah kiri boleh karena inverse dari A juga elemen dari G alasannya ya. Nah, sekarang kita menggunakan sifat asosiatif. Nah, ini sifat asosiatif ini dari ke sini nih sifat asosiatif. Asosiatif. Jadi inverse dari A dioperasikan dengan A, kemudian dioperasikan dengan B, ini juga ini sifat asosiatif. Kemudian jika inverse dari A dioperasikan dengan A kan menghasilkan elemen identitas nih. Nah, ini juga menghasilkan elemen identitas. Kemudian dengan menggunakan sifat elemen identitas, elemen identitas dikalikan dengan dioperasikan dengan B, hasilnya ya B sendiri. Ini sama dengan B. Kalau elemen identitas dioperasikan dengan C ya C sendiri. Nah, sehingga ini terbukti bahwa B-nya sama dengan C. Terbukti ya ini ya. Kemudian ini untuk yang pembuktian nomor 2 caranya sama persis. Dengan langkah yang sama dapat dibuktikan jika B dioperasikan dengan A sama dengan C dioperasikan dengan A, maka B sama dengan C. Dengan langkah yang sama dengan ini, kalian juga bisa membuktikan yang nomor 2. Nah, sekarang teorema berikutnya. Di sini jika G dengan operasi bintang adalah grup, maka untuk setiap AB elemen G berlaku inverse dari hasil operasi dari A dan B itu sama dengan inverse dari B dioperasikan dengan inverse dari A. Sedangkan sifat yang kedua adalah inverse dari inverse A itu adalah A sendiri. Nah, untuk pembuktiannya Ibu berikan kepada kalian ya. Kalian berlatih juga untuk membuktikan. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi Ibu ajarkan. Nah, sekarang di sini ada notasi. Misalkan A elemen grup G dengan operasi biner bintang pada G dan N adalah elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N artinya adalah A dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A sebanyak N faktor. Sedangkan kalau A dipangkatkan dengan 0, maka akan menghasilkan elemen identitas. Jika A dipangkatkan dengan min N, artinya inverse dari A dioperasikan dengan inverse dari A sebanyak N faktor. Sebagai contoh di sini diketahui Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Maka nilai dari 3 pangkat 4 itu ya 3. Karena di sini operasi binernya adalah penjumlahan, maka 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali. Ini sebanyak 4 kali. Tinggal tambahkan. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 adalah 12. Nah, sekarang kalau 6 pangkat 0 itu sama dengan 0 karena 0 adalah elemen identitas. Elemen identitas dari grup Z dengan operasi penjumlahan. Nah, sekarang kalau 5 pangkat min 4 berarti inverse dari 5 ditambah inverse dari 5 tambah inverse dari 5 ditambah inverse dari 5. Untuk inverse dari 5 untuk operasi penjumlahan kan min 5. Nah, sehingga ya min 5 tambah min 5 tambah min 5 tambah min 5 berarti min 20. Nah,
Nah, di sini ada dua tugas ya. Ada tugas nomor 1, kalian buktikan teorema yang tadi, yang tidak Ibu buktikan, kalian buktikan. Sedangkan tugas nomor 2, perhatikan himpunan U8 yang anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian didefinisikan operasi biner bintang dengan A bintang B didefinisikan sebagai A kali B. Ini perkalian biasa ya. A kali B modulo 8. Buktikan bahwa U8 dengan operasi biner bintang adalah grup. Yang kedua, yang B, kalian tentukan nilai dari 7 pangkat 4, 5 pangkat 0, dan 3 pangkat min 6. Sudah selesai, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Semoga ilmu hari ini yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.